Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartwatch yang harganya under 500.000 tapi fiturnya lumayan banyak. Salah satunya dia memiliki fitur IP68 dan perkenalkan ini adalah Advanced Start Go R1 Pro. Jadi si Advanced Start Go R1 Pro ini dibanderol dengan harga SRP itu 499.000. Cuman tadi ketika saya cek di beberapa e-commerce, ada yang jual di bawah SRP. Jadi ada yang jual 440.000, ada yang jual 460.000. Dan kalau kelas 500 ribuan atau under 500 ribuan ini, dia kalau kita komparasikan ada brand Viata, terus juga Viata Fit Me itu sekitar 400 sampai 500 ribu. Terus juga ada Hailu itu juga sekitar 500 ribuan. Cuman apa yang membedakan langsung aja kita cek ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk selling point-nya tertulis dengan jelas kalau dia waterproof IP68. Jadi nanti akan kita coba juga apakah dia memang beneran IP68. Terus baterainya lumayan awet, untuk standby time-nya itu 30 hari. Terus dia memiliki musik control dan di sampingnya juga banyak untuk selling point-nya. Jadi ada sedentary reminder, jadi kalau misalkan kita duduk terlalu lama akan diingatkan. Terus bisa kita koneksikan dengan smartphone untuk menjadi shutternya kamera. Terus call reminder, find device, stopwatch. Terus di sebelah kirinya ada pedometer, ada multi sport mode. BTW untuk multi sport mode-nya ini dia ada 15 mode untuk kita olahraga, terus juga ada heart rate, ada breath training, sleep monitoring dan notification. Oke lah. Jadi sebelum kita unboxing coba kita lihat dulu untuk spesifikasinya. Untuk screen-nya dia 1,3 inch, untuk baterainya 200 ampere. Terus kalau kalian pakai iOS harus iOS versi 9 ke atas dan Android versi 5 ke atas. Seharusnya hampir semua device yang nonton ini pasti udah di atasnya ya. Terus dia Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5. Dan inilah Advanced Start Go R1 Pro-nya ya. Di dalam paket pembeliannya terorganize seperti ini. Jadi di dalamnya kita dapat smartboard-nya sendiri tentunya. Terus juga ada kabel yang charging case-nya itu magnetic, tipikalnya smartwatch seperti ini. Terus juga ada buku garansi dan juga user manual. Oke, sekarang kita coba bahas untuk smartwatch-nya ya. Wah, kalau dari segi bobot untuk sekelas di bawah 500 ribu dia cukup enteng ya standar di harganya sih ya. Biasanya kalau saya nge-review smartwatch yang memang harganya 500 atau under 500 ya bobotnya segini. Jadi feel murahnya itu masih kerasa. Terus di sini juga ada, ini masih ada stikernya ya. Nah seperti ini. Dan dia bentuknya bulat seperti ini. Biasanya untuk smartwatch yang harganya 400 atau 500 ribu biasanya mengkotak. Tapi ada Viata Fit Me apa gitu yang juga mirip seperti ini. Jadi dia melingkar kayak jam tradisional, enggak kayak smartwatch. Kalau untuk warnanya dia ada 2 SKU, jadi ada yang hitam dan ada yang merah. Cuman kalau misalkan kalian bosen dan pengen ganti strap, kalian bisa ganti ya. Jadi cara copotnya gampang, cuman kalau masangnya apakah gampang juga. Terus kalau untuk build quality-nya dengan harga under 500 ribu menurut saya masih cukup oke ya, karena jamnya ini dia pakai aluminium atau besi ya, karena kalau dipegang itu dingin. Dan di bagian belakangnya dia kayak semacam dikasih aksen-aksen karbon seperti ini. Terus ini juga pakai kaca panelnya ini, jadi nggak pakai plastik. Dan layarnya ini dia juga udah pakai IPS dengan desain-desain kayak ala-ala jam-jam untuk adventure gitu, jadi kayak ala-ala kompas gitu. Terus kalau untuk dimensi jamnya sendiri, diameternya ini dia 50 mm dan panjangnya dari ujung sini ke sini itu sekitar 255 mm. Jadi kira-kira seperti ini kalau dipakai dengan strapnya itu ada aksen warna orange-nya, jadi manis gitu, kayak dual tone-nya masih masuk antara warna hitam yang netral dengan warna orange-nya. Terus untuk ukuran tangan saya yang memang lumayan besar, diameter 50 mm ini masih oke lah, masih bisa masuk. Cuman kalau untuk cewek-cewek yang tangannya mungkin lebih kecil, kayaknya terlalu gede deh. Dan kira-kira seperti ini. Untuk strapnya sih empuk, masih enak dipakai dan nggak terlalu berat juga walaupun diameternya gede. Dan sekarang langsung aja kita coba koneksikan dengan aplikasinya ya. Namanya YFit, kalian bisa download di Play Store ataupun di App Store. Dan seperti ini kira-kira kalau misalkan mau terkoneksi, jadi kita tinggal pencet aja yang tulisannya Start Go dan Pairing. Udah gini aja ya. Wih, lumayan cepat untuk pairingnya. Dan di sini ada indikator baterainya dan juga banyak menu. Coba kita cek apakah dia ada firmware upgrade-nya. Dan nggak ada, dia ini udah yang latest version. Dan sekarang saya mau coba apakah jam yang under 500 ribu ini untuk heart rate monitornya itu emang beneran akurat. Karena saya punya device yang lebih saya percaya lah ya, karena saya punya device ini. Jadi ini biasanya saya gunakan ketika saya COVID ya.
Jadi kita akan cek untuk heart rate dan juga oximeternya pakai itu nanti. Tapi sebelum kita tes keakuratan heart rate dan juga oximeternya, coba kita lihat dulu untuk menu-menu interface-nya ya. Jadi untuk watch face-nya ini bisa kita ganti sebenarnya. Jadi kita tinggal slide aja ke kanan, terus cari menu watch face. Nah ini, jadi kita bisa ganti beberapa watch face. Ini aja deh ya, biar cepet. Terus juga ada screen sleep, ada find phone. Kalau misalkan ini saya, wah, HP saya langsung bunyi. Cuman bunyinya enggak banget ya, bunyinya itu detailnya itu kayak sakit gitu suara notifikasinya. Terus juga ada stopwatch standar, ada O2 shutter ini untuk kalau misalkan kita pengen foto tapi nggak ada orang yang bantu motoin. Terus ada fitur breath, sport ini ada 15 mode sport ya standarnya juga. Dan sekarang kita coba keakuratan untuk heart rate-nya dulu mungkin ya. Jadi kalau kita slide ke kiri, dia mirip-mirip seperti Apple Watch lah. Cuman ikonnya jauh sih ya. Ikonnya ini kayak menurut saya ya kurang bagus lah. Ya standarnya di harga 400.000 lah. Terus sekarang kita coba pakai heart rate. Ini coba kita tes ya berapa heart rate-nya kalau pakai smartwatch Advan ini. Dan nanti akan kita cek pakai ini. Jadi kalau di device yang ini ya, yang mereknya Yobekan yang saya beli di apotek ini, untuk heart rate saya 84, 86 sekarang jalan. Dan kalau di smartwatch-nya, wih sama ya sekitar 86, 87. Nah ini juga jalan 90, 91. Weh, jadi untuk heart rate, kalau parameter validnya adalah alat yang saya beli di apotek ini, berarti smartwatch ini valid. Dan sekarang kita cek untuk oximeternya ya. Wah tadi udah ada hasilnya tapi dia loading lagi sebentar ya. Kalau di device yang ini itu oximeter saya dari 98, kalau ini ada di 99, selisih 1. Jadi akurat gak ya? Kalau saya sih lebih percaya alat yang saya beli di apotek karena memang ini tujuannya medis. Kalau smartwatch ini ya paling nggak dia selisih 1 lah, 98, 99, nah seperti ini. Ya jadi untuk oximeter saya sih normal ya, kalau nggak salah yang normal itu di atas 95, ini 98 di device yang ini, yang di sini 99. Jadi setidaknya saya masih normal. Sekarang kita coba koneksikan notifikasi smartphone kita dengan smartwatch-nya. Jadi kita harus masuk ke aplikasinya dulu sih ya kalau ini ya. Jadi kita harus on-kan dulu beberapa kategori yang pengen kalian integrasikan. Jadi contohnya kalau misalkan mau WhatsApp misal ya, kita harus centang dulu WhatsApp. Oke, kita coba WhatsApp aja. Ki, coba Ki, telepon atau WA Ki. Apakah dia akan muncul di smartwatch-nya? Seharusnya muncul sih ya, karena ini udah saya aktifkan di sini. Nah ini ya, ada notif incoming call dari Kiki. Di sini juga ada incoming call. Nah ini ada notifnya miss voice call. Sekarang kita coba kalau pesan ya, apakah dia juga wah masuk ya. Halo Mas Dik, di sini juga ada halo Mas Dik. Jadi kalau untuk notifikasi dia cepet juga, tapi jangan lupa untuk atur settingannya. Sekarang kita coba lihat untuk menu-menu lain. Wah ini sama aja dengan di jamnya ya. Dan sekarang saatnya kita buktikan selling point yang menurut saya paling menarik di harganya. Karena harga 499.000 SRP diklaim dia sudah IPX68. Jadi coba kita rendam di sini sambil Ki coba teleponnya. Jadi kalau misalkan kita rendam di sini, wih ya. Dia masih nyala sih ya. Tapi apakah dia bisa dioperasikan di dalam air? Bentar, nggak bisa di slide. Nggak bisa ya, jadi ketika di dalam air. Tapi kalau misalkan notif, ini Kiki telepon masih bisa nih. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Nah, itu ada incoming call. Cuman untuk layarnya yang IPS ini, dia nggak bisa di slide kalau misalkan di dalam air ya. Selain bisa digunakan untuk olahraga, dia juga bisa untuk kalau misalkan kalian lagi isolasi, COVID gitu ya. Itu kan penting banget untuk lihat oximeter. Kalau untuk kekurangannya, karena harga smartwatch ini under 500.000, ya kita harus sadar diri lah ya. Dia nggak ada GPS-nya, di sininya pun juga nggak ada map. Jadi kalau misalkan nggak pakai smartphone kita, terus kita running, kalau misalkan kalian pengen pakai map, nggak bisa di smartwatch-nya ini. Harus pakai smartphone-nya dulu dan kita buka maps di smartphone baru bisa. Terus kekurangan lain, ya menurut saya kalau dipakai itu ya feel ratusan ribunya masih kerasa banget. Tapi kalau secara desain sih menurut saya masih oke lah ya kalau untuk harganya yang 500.000 ini. Terus kekurangan lain, tombolnya ini dia nggak bisa diputer ya. Bisa diputer sebenarnya, jadi kalau diputer dia jalan. Tapi nggak ada apa-apanya, jadi nggak ada menu yang berubah kalau misalkan kita puter. Tuh ya, dia kayak cuman hiasan aja kalau dia bisa diputer.
Tapi sekali lagi kita harus sadar diri kalau dia harganya under 500.000. Tapi kalau kita ngomongin kelebihannya yang harganya 499 ini, pertama layarnya udah IPS, terus juga ada oximeternya dengan build quality yang masih cukup oke karena dia nggak pakai plastik dan strapnya pun bisa diganti. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja. Kekurangan lain nih ya, icon-iconnya nih. Kalau menurut saya kayak ya kerasa murahnya ini ada di icon-iconnya nih. Entah kenapa kayak kurang elegan gitu menurut saya icon-iconnya. Cuman ini menurut preferensi selera saya. Kalau kalian gak setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi menurut saya smartwatch yang under 500.000 biasanya memang iconnya itu seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.